Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 25 Juni tahun 2020. Hari ini kembali asing membukukan net sell ya 225 miliar. Sesuai prediksi kita kemarin. Indeks naik tapi posisi asing jualan. Nah, ternyata hari ini indeksnya berbalik turun ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau mungkin ini adalah sentimen karena kemarin malam indeks Dow Jones ditutup juga koreksi yang cukup dalam ya, minus 2%-an. Tapi saya lihat lebih pada mungkin sentimen dalam negeri yang mana para pelaku pasar masih pesimis ya dengan kondisi dalam negeri yang mana wabah COVID-19 masih terus bertambah tanpa ada penurunan sama sekali malah ya. Hari ini 1.000 pasien lagi yang di-tag. Bahkan media-media luar seperti Australia mengatakan bahwa bisa jadi nanti ke depannya Indonesia jadi pusat wabah COVID-19 di Asia. Ya agak berlebihan nggak sih? Tapi nyatanya Indonesia saat ini yang paling tinggi ya di Asia Tenggara. Indonesia paling tinggi. Oke, kita langsung aja ulas market. Kita berdasarkan hasil screening ya, ada emiten mana nih yang memberikan sinyal buy ya. Ternyata yang memberikan sinyal buy cuma emiten Kabak dan DMMX, yang mana keduanya ini saya lihat kok eh ini gorengan ya, jadi lapis 3 dan saya tidak recommended lah kalau saham lapis 3. Ini malah tidak liquid nih, modelnya kayak begini nggak liquid, cuma 8 bio aja. Itu Kabak, DMMX. DMMX slow but sure naik terus ya, tapi sama nggak liquid juga ya. 20 hari cuma 6,3 bio. Kalau saya bilang jauh-jauh lah sama saham emiten ini. Ya, kalau buat sekedar iseng-iseng bolehlah ya. Oke, karena market tidak ada yang sinyal buy, kita coba langsung bahas ke permintaan pembahasan saham ya. Kita mulai dari TPIA. TPIA sekali lagi membukukan minus ya, koreksi minus 1,5% dan kelihatannya akan menguji support. Saya nggak tahu apakah ini bisa tertahan di areal ini ya. Areal ini apakah bisa menjadi supportnya dari TPIA ya. Coba kita cek aja nanti beberapa waktu ke depan dua areal ini ya. Level 6475 sama 6290-an ini apakah bisa jadi support untuk TPIA. Katanya masih bergerak sideways. Padahal kemarin minyak turun ya, minyak turun cukup dalam. Saya berharap malah TPIA bisa naik, tapi ternyata nggak naik gitu. TPIA dan BRPT, tapi ternyata koreksi ya. Coba kita cek BRPT. Nah, BRPT tadi sempat turun cukup dalam malah ya, sampai ke level 1140, cukup dalam. Tapi transaksinya kecil nih. Nah, ini juga sekarang pembelajaran bagi teman-teman. Di panel kedua ini kelihatan kan, kalau transaksinya kecil. Jadi kalau dia lagi konsolidasi, tidak ada nafsu beli gitu, ya dari para pelaku pasar atau market makernya gitu. Ini transaksinya lihat itu, kecil, tipis, flat. Itu sebabnya kalau trading, perhatikan ininya. Kalau ininya gede, bagus gitu ya, berarti ini masih on the track ya. Kalau udah kayak begini, udah jauh-jauh dulu aja ya. Karena kita nggak tahu, ini market lagi nggak tahu ini mau arahnya kemana. Lalu tower. Tower hari ini juga minus ya, bikin lower low di bawah selendang. Nah, kemarin kita juga lihat dia itu udah di bawah selendang ya. Kalau di bawah selendang kecenderungannya untuk menguji support ya, menguji support. Nah, kita lihat antara level 945 dan 926. Ini fraksinya kan 925 ya, jadi 920.
antara level 925, 920 ini dan 945. Ini jadi supportnya dia berikutnya. Kalau kita lihat sih Skyline cukup jadi pijakan ya. Jadi kita jaga-jaga siap-siap beli aja di sini. Transaksi juga jelek ya, transaksi juga turun. Ya, sementara tower hindari dulu. Nah, MNCN juga jelek ya. Koreksi, padahal saya lihat transaksinya mulai membaik nih. Bisa saja ini untuk orang yang mau bikin galau aja. Jadi bandarnya mau bikin galau. Ini tertahan di areal trendline ya. Besok kalau hijau, mungkin bisa berpeluang hijau malah. Kalau dia turun lagi, jeblok ini ya jual aja. Kalau dia hijau berarti ya masih on the track lah, masih sideways. Tapi saya lihat ini penentuan, besok itu penentuan untuk MNCN. BBRI. BBRI sama ya, masih tertahan di areal selendang. Ini banyak bikin galau nih, pasti tertahan semua di area support. Coba kita lihat beberapa yang nggak tertahan di area support, saya memilih untuk jualan. Ya, PTBA hari ini saya jualan. Tuh, ya, dia tidak bisa naik ke atas Skyline dan dia bikin lower low, saya jualan. Sentimennya kurang bagus ya, PTBA. Sayang, padahal saya berharap harga call kan lagi membaik, harusnya PTBA bisa naik. Tapi nggak tahu besok Senin atau minggu depan, kita lihat lagi. Cepin. Nah, Cepin juga sama, kita abaikan aja garis-garis ini ya, kita hapus ya, karena ternyata sudah tidak relevan ya. Sudah tidak relevan dan kita lihat kalau kayak begini, kemungkinan dia bisa jatuh ke sini kalau lihat modelnya begini. Kalau berdasarkan garis loh ya. Kalau berdasarkan garis trendline yang saya gambar, kemungkinan dia bisa jatuh. Tapi kembali lagi kita lihat dinamik support dinamik resisten kita bagaimana, apakah kuat menopang apa enggak Cepin ini. Apa saya hapus dulu, kita lihat besok ya. Buat belajar. Cepin sekalian kita bahas Java. Nah, Java sudah di bawah selendang ya ini ya, sudah di bawah selendang dan dia kebetulan memang ada gap di bawah, harusnya dia ke bawah nih, koreksi nutup gap nih, harusnya. Transaksi juga semakin jelek ya, turun dan asing jualan terus. Jadi Java jangan untuk hold dulu deh. BBTN tadi sempat naik tapi ketahan resisten. Sekali lagi saya lihat kelihatannya 1245 resistannya cukup kuat ya, dia nggak bisa tembus naik. Jadi kita lihat nih, walaupun gitu transaksi masih bagus banget nih. Asing hari ini net sell 4,4 bio. Nah, kita lihatlah berapa hari ke depan. Apakah dia selendang dan Skyline ini bisa jadi support yang baik buat BBTN. Telkom sideways ya, masih di areal ini aja. Nah, kita lihat walaupun sideways juga betapa garis Skyline dan selendang ini juga jadi resisten ini. Bisa bareng gitu ya, ngiring langkahnya. Kalau trading system yang lain, saya nggak sebut namanya, mungkin nggak bisa seperti ini. Kita uji coba dinamik support dinamik resistennya kita. Hoki tadi pagi saya sempat call, sempat bagus, tapi kelihatannya tertahan areal ini nih. Ini hoki kalau besok bisa naik lagi dan bisa breakout bagus, tapi kalau nggak bisa dan dia masih sideways ya, mohon maaf saja, terpaksa harus cut loss dulu. Ya, saya berpikiran seperti itu. Ya, enaknya kalau kita beli di support itu adalah begini. Kita nggak usah tunggu sampai 5%. Pokoknya asal nggak kuat naik atau gimana, berapa hari kita cut loss dulu aja. Ruginya nggak banyak ya. Indosat. Nah, Indosat tertahan di areal V-line. Yang mana kalau jebol ini, saya bilang jualan dulu ya. Dan kita lihat Skyline sebagai pijakan. Yang mana ini pernah nguji ya. Nah, areal ini sebenarnya areal buy on weakness. Kita lihat besok. Ya. Lihat besok apakah ini bisa jadi support yang kuat untuk ISAT. Kalau nggak bisa ya jual. ITMG. ITMG ya sama ya, sentimennya masih sentimen komoditi dan dia sideways ya sebenarnya. Ini naik, turun, naik, turun. Nah, ini kayaknya dia bisa turun sampai sini nih. Kalau udah sini kita spek buy untuk naik lagi. Siapa tahu bisa bagus ya. Transaksinya mulai membaik padahal.
ya. Coba kita lihat. HMSP sudah di bawah ya, dari bawah dynamic support kita. Memang dari awal saya sudah warning, selama nggak bisa breakout itu jangan entry. Ternyata ya nggak entry ya. Dan ternyata memang kurang bagus. BMRI masih tertahan di areal Selendang dan Skyline. Spek buy aja deh. Kalau dia bisa di areal itu kita spek buy. Jebol, jual. Dah gitu aja. LPPF. Kok mami. LPPF sama, sentimennya masih belum bagus ya, masih tertahan, masih disupport. ICBP sama, masih sideways ya di jalurnya ini. Ini saham-saham yang ini pasti susah gerak ini. Sekalian kalau bahas ICBP saya bahas Indofood juga. Nah, Indofood juga sama tertahan Skyline dan area Selendang ya. Besok penentuan, kalau jebol goodbye, kalau dia rebound kita berarti bisa tahan. UNVR sekalian deh. UNVR saya pengen lihat juga. Wah, UNVR nih kayaknya jebol ini udah koreksi nih, kemungkinan ya, kemungkinan besar. Terus kalau mau turun, jaganya di mana? Coba saya lihat, mungkin areal ini bisa jadi supportnya UNTR nih. UNVR, sorry. Ya, coba mungkinkah ini bisa jadi area support. Kalau nggak bisa jebol ini ya berarti jaga lagi di bawah sini. Nah, ini kita jaga lagi di sini. Akra. Akra sideways ya, tertahan di areal Selendang dan Skyline. Mungkin hati-hati dengan kalau jebol ini, hati-hati ya. Semoga nggak sampai situ. PTPP. PTPP juga masih sideways, masih belum menarik. Kalau PTPP saya lihat Wika dah. Wika juga biasanya barengan. Nah, sama dia menguji support. Wika spek buy di Skyline, kalau nggak bisa, kalau dia jebol Skyline jual ya. Kita belinya sesuai on support aja. Sekalian saya mau bahas Antam dan Inco ya. Antam masih rapi ya, rapi dijaga di Selendang nih. Kita lihat nih besok bagaimana Antam. Inco, coba Inco tadi sempat hijau padahal. Iya kan, sempat hijau tapi dia nggak kuat di sini, dia turun lagi. Kalau dia ini udah sama nih penentuan lah. Kalau dia bisa breakout bagus. Kalau dia nggak bisa breakout dia turun. Spek buy aja, spek buy, iseng-iseng berhadiah. Di bawah Skyline sedikit lah. Level 2700 kita tawar 2700. Kalau dia bisa mantul bagus. Kalau dia nggak bisa mantul, setidaknya rugi kita nggak banyak ya. Level cut loss di level 2690, 2675 itu jadi level cut loss ya, Inco. Oke, sementara itu dulu review saya hari ini. Besok ingat, besok adalah hari Jumat, yang mana biasanya adalah hari sell, hari taking profit ya. Jadi hati-hati. Saya sih saat ini posisi Porto ya lumayan kosong ya, tinggal dikit-dikit sekali. Jadi besok kalau paling untuk trading-trading pendek aja. Ya, sampai jumpa besok. Stay healthy and God bless you all.